Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat sebuah rumus atau equation di MS Word atau di aplikasi lain mungkin relatif mudah. Namun demikian, untuk memindahnya ke dalam aplikasi yang berbasis Flash atau Adobe Animate itu merupakan tantangan sendiri karena di sini ada banyak sekali simbol-simbol yang harus dibuat ulang. Nah, pada tutorial kali ini kita akan mengubah formula yang ada di MS Word atau dari aplikasi lain menjadi aplikasi berbasis Flash, namun kita akan melakukannya dengan automatisasi, jadi kita tidak perlu menyusunnya secara manual. Ikuti tutorialnya di wanda.org. Dalam multimedia pembelajaran interaktif, seringkali kita dapati formula-formula atau rumus-rumus yang melibatkan begitu banyak simbol. Nah, ini cukup rumit untuk dibuat di Flash. Nah, biasanya secara umum kita bisa membuat simbol-simbol ini menggunakan beberapa metode. Kita bisa menggunakan latex, kita juga bisa menggunakan mathml atau menggunakan metode yang lainnya. Namun yang paling umum digunakan adalah latex dan mathml. Nah, sayangnya menggunakan latex cukup rumit, sehingga pada kesempatan kali ini akan dijelaskan dengan penggunaan mathml. Mathml sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman berbasis tag seperti XML, di mana dia akan mempermudah proses penyusunan formula menggunakan tag-tag seperti tag HTML. Nah, di sini terdapat sebuah situs yaitu fmath.info yang menyediakan sebuah komponen yang bisa digunakan untuk menyederhanakan proses pembuatan formula dengan menggunakan Flash. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan komponen tersebut. Pertama-tama Anda perlu mendownload, jadi Anda bisa mendownload file komponen tersebut baik melalui situs fmath.info atau Anda juga bisa mendownload melalui website saya di Flash Virtual Lab. Di sana ada SVC atau komponen yang digunakan yaitu fmath serta library terbaru dari Virtual Lab yang bisa digabungkan dengan menggunakan library atau komponen dari FlashMath itu tadi. Setelah Anda mendownload file SVC dan file VLab library, maka Anda membuat sebuah folder dan Anda ekstrak seluruh file tersebut ke dalam folder tersebut. Jadi di sini saya memiliki VLab library, yaitu library yang saya buat untuk mempermudah pembuatan laboratorium virtual. Terus kemudian di sini kita juga memiliki fmath formula, SVC atau komponen dari Flash yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pembuatan formula berbasis mathml, serta di sini ada file font, di mana file font ini berisi beberapa font yang digunakan untuk membuat rumus-rumus yang akan ditampilkan. Nah, ketiga file ini wajib ada dalam sebuah proyek. Namun demikian, apabila proyek Anda online, Anda bisa menghilangkan file font karena file font ini sudah ada di server saya dan bisa diupload dari server saya. Nah, setelah Anda memiliki ketiga file ini dan satu folder tempat Anda bekerja, maka kita bisa segera membuat aplikasi itu dengan membuka software Adobe Animate atau Adobe Flash. Untuk memahami proses penggunaan mathml dengan Flash, kita pertama-tama membuka aplikasi Flash dan kita membuat file baru ActionScript 3.0. Kemudian kita harus memasukkan library atau SVC tadi ke dalam aplikasi. Caranya adalah dengan memilih menu File, kemudian Anda pilih ActionScript Setting, kemudian Anda pilih plus di sini, Add New Path, dan Anda browse file yang sudah kita ekstrak tadi, tempat di mana kita bekerja, di mana di sini ada fmath formula SVC dan kita open. Setelah muncul di sini, maka ini siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya kita juga perlu membuka file library, di mana Anda juga membutuhkan file library. Jadi di sini file VLab library akan saya buka. Nah, saya kembali ke file yang baru saja kita buat dan saya buka library. Namun library yang saya buka adalah library dari VLab. Nah, di sini saya akan memiliki file. Jadi yang pertama-tama file yang dibutuhkan adalah file VLab. File VLab akan saya drag ke layar dan saya tambahkan instance name VLab. Kemudian di sini juga ada yang namanya formula MC. Nah, di situ ada tulisan mathml, Anda drag saja ke layar. Dan selanjutnya saya tambahkan instance name rumus
1. Nah, selanjutnya untuk menampilkan rumus di sini kita tambahkan sebuah layer dan kita ketikkan sebuah action script. Jadi kita klik frame 1 layer 2, kemudian kita klik window dan kita pilih action. Selanjutnya kita akan mengetikkan sebuah kode di sini. Seperti pada tutorial sebelumnya tentang VLab, pertama-tama yang harus kita lakukan kita adalah membuat sebuah fungsi setup. Jadi di sini saya menuliskan function setup. Kemudian di dalamnya terdapat pengaturan rumus, di mana di sini saya tuliskan rumus 1 dot mathml ini sama dengan nanti di sini adalah string, dan kemudian di sini saya tuliskan rumus 1 dot update. Nah, kemudian saya juga membutuhkan function update, di mana E adalah event. Kemudian di sini saya tuliskan VLab.startVLab, dan kita memanggil pengaturan yaitu setup. Nah, setelah itu kita aktifkan fungsi update dengan menambahkan listener. Kemudian kita ketikkan update. Nah, perlu diketahui di sini yang perlu kita pahami di sini adalah di sini ada tulisan rumus 1 mathml adalah string di sini. Nah, disinilah kita akan memasukkan kode mathml. Nah, bagaimana kode mathml itu? Kita bisa mendapatkannya dari MS Word. Untuk mempermudah pemahaman kita terhadap mathml, saya buka terlebih dahulu MS Word. Nah, di MS Word kalau kita ketahui untuk menambahkan formula, kita bisa memilih menu insert. Kemudian di situ ada equation. Nah, di sini saya akan mencoba memilih sebuah rumus yang sederhana terlebih dahulu. Misalkan di situ ada teori Pitagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini saya pilih. Kemudian untuk menjadikan ini menjadi mathml, kita bisa memilih opsi di design, di insert ya, equation, kemudian kita pilih di design. Nah, di situ akan ada di menu di sini conversion, itu ada Unicode, ada LaTeX dan sebagainya. Kita pilih ada tombol kecil di sampingnya convention di sini yaitu equation option. Kemudian di situ kita pastikan copy mathml ini dalam kondisi terseleksi. Jadi di situ ada tulisan copy mathml to clipboard as plain text. Nah, setelah itu diseleksi, ini bisa kita copy seperti ini, kita copy. Kemudian saya membuka notepad, dan di notepad itu kalau saya pastekan, nah bentuknya seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai mathml. Namun demikian di sini mathml-nya adalah mathml yang versi punyanya MS Word. Di situ ada tulisan MS Word dan sebagainya, sehingga mathml ini butuh kita bersihkan terlebih dahulu. Bagaimana cara membersihkannya? Pertama di situ ada tulisan mmlm gitu ya, mml.2. Ini akan kita hapus. Jadi saya seleksi dulu mml.2 ini. Kemudian saya tekan Ctrl sama F atau find. Saya pilih replace dan saya replace dengan karakter kosong. Jadi di sini tidak ada isinya. Sehingga mml.2 ini saya hapus. Saya klik replace all sehingga seluruh karakter mml.2 tadi hilang. Nah, selanjutnya di sini juga ada tulisan XMLS dan seterusnya sampai math. Ini juga saya hapus sampai di sini karena kita tidak membutuhkan itu. Nah, setelah itu kita akan memiliki sebuah format mathml yang sudah bersih. Ini kita copy. Kemudian kita pastekan di antara dua tanda petik ini. Nah, maka secara keseluruhan kode kita saat ini seperti ini. Jadi kita memiliki sebuah string yang isinya adalah mathml. Nah, file ini selanjutnya saya simpan, file save. Saya memastikan bahwa ini akan saya simpan di folder tempat saya bekerja yang sama tadi, tempat saya mengekstrak library dan font. Di sini saya tulis misalkan uji mathml. Di sini ya, uji mathml. Nah, saya save. Kemudian saya coba jalankan. Maka apabila tidak ada kesalahan, di situ nanti di output akan ada beberapa keterangan bahwa dia sedang meload
font, Anda perhatikan di situ ada fontnya sedang di load, jenis-jenis fontnya, dan muncul secara langsung rumus yang ada tadi, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga pekerjaan ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan harus menyusun simbol-simbol itu secara manual. Setelah berhasil dengan rumus sederhana tadi, yaitu rumus Pythagoras, kita akan mencoba membuat rumus yang lebih kompleks dengan cara yang sama. Ini saya copy, kemudian saya paste. Nah, saya letakkan di posisi yang berbeda. Terus kemudian di sini nama instance name-nya saya ubah menjadi rumus 2. Nah, sekarang saya akan membuat rumus yang lebih kompleks. Sebelumnya saya berikan pengaturan terlebih dahulu dengan window action, dan di sini saya tambahkan di fungsi setup, yaitu rumus 2.mathml sama dengan tanda petik 2. Kemudian rumus 2.update. Nah, kita akan membuka kembali MS Word dan mencoba rumus baru yang lebih kompleks. Jadi di sini misalkan saya pilih insert, kemudian equation, dan saya pilih rumus yang lebih panjang, misalkan ada sinus-sinusnya itu ya, yang agak rumit. Nah, misalkan ini ada sin A ditambah dan seterusnya ini. Nah, ini setelah formula sudah Anda buat, Anda juga bisa membuat manual tentunya di sini karena saya pinginnya cepat, jadi saya menggunakan template yang sudah ada. Ini langsung saya copy. Jadi ini saya copy, kemudian saya pindah ke sini, ini saya hapus dan saya pastekan di sini. Seperti biasa tadi di Notepad, pertama-tama mml.2 ini saya tekan Ctrl F atau find dan saya replace dengan karakter kosong sehingga semua mml akan terhapus. Selanjutnya saya juga akan membuang kode yang ada di depan ini ya, mulai dari XMLNS sampai dengan math. Ini karena bawaannya dari Office. Jadi saya hapus. Nah, perlu diperhatikan di sini ada karakter normal seperti ini. Ini sudah punya tanda petik di sana. Sementara kita tadi di ActionScript-nya juga ada tanda petik, sehingga tanda petik juga perlu kita escape string istilahnya. Jadi di sini kita replace tanda petik itu petik 2 dengan petik 1 seperti ini. Kemudian replace all, dan semuanya sekarang sudah tanda petiknya sudah jadi satu. Baru ini kita copy semuanya dan kita bawa ke ActionScript-nya. Kita letakkan di antara tanda petik ini. Paste. Nah, hasilnya seperti itu. Panjang sekali. Tapi kita tidak perlu khawatir karena membuatnya cukup mudah, itu kita hanya copy paste saja. Dan ini ketika dijalankan, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu sesuai dengan apa yang ada di sini. Sin A, sin B, 2 sin setengah dari A ditambah B, cos setengah A ditambah B. Dan hasilnya juga sama persis dengan yang ada di aplikasi virtual lab kita nantinya. Jadi membuat formula saat ini sudah tidak perlu dilakukan secara manual lagi, namun kita bisa menggunakan dengan teknik mathml. Untuk memperdalam pemahaman kita akan mencoba menambahkan satu buah rumus lagi yang lebih kompleks. Kali ini kita copy kembali, kemudian kita paste. Dan ini Anda bisa mengatur posisi berikut dengan scalingnya ya. Jadi kalau Anda ingin mengubah ukuran dari huruf, Anda bisa memperbesar atau memperkecil gambar mathml ini ya, simbol mathml ini dengan menggunakan transform tool. Jadi Anda bisa memperkecil seperti ini, nanti hasilnya akan secara otomatis akan lebih kecil. Nah, yang ketiga di sini kita akan menambahkan rumus yang ketiga. Seperti biasa, actionnya di layer 2 frame 1, actionnya kita tambahkan di function setup, yaitu rumus 3.mathml sama dengan petik 2, kemudian rumus 3.update. Nah, kita akan mencoba mencari rumus yang lebih kompleks untuk menguji coba apakah mathml yang ada di Flash itu cukup baik gitu ya. Jadi di sini saya akan mencoba menambahkan rumus yang lebih rumit, ada akarnya. Nah, misalkan ini ya, quadratic formula. Nah, di sini saya akan copy, kemudian saya bawa ke Notepad dan saya paste di Notepad. Nah, seperti itu.
Seperti biasa, tadi mml.2-nya kita ganti, jadi kita F, terus kemudian replace, kita ganti dengan karakter kosong, replace all. Kemudian di bagian pertama ini, yang punyanya MS Word, kita hapus sampai mat tanda petik ya, kita hapus, kita tidak membutuhkan. Dan kalau di sini sudah tidak ada tanda petik 2, berarti sudah aman, berarti escape stringnya sudah tidak ada. Jadi ini tinggal kita copy saja, kemudian kita bawa ke action script, kita letakkan di tengah matml-nya, kita letakkan di tengah-tengah tanda petik ini. Nah, jika sudah oke, Anda bisa jalankan dengan Ctrl Enter, maka akan jadi seperti ini. Nah, Anda lihat ini juga menyesuaikan ukurannya tadi, saya perkecil, ini kecil, terus kemudian ini ukurannya lebih besar. Dan ini akar semuanya sesuai dengan apa yang kita tampilkan di MS Word. Jadi membuat formula saat ini menjadi jauh lebih mudah dibandingkan harus membuat secara manual. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan Anda mencoba-coba, Anda bisa menambahkan berbagai macam rumus sendiri, Anda juga bisa mengkonvert dari LaTeX menuju ke MathML melalui konverter online, dan Anda bisa menambahkan berbagai macam varian. Dan apabila ada pertanyaan, Anda tinggal drop saja di kolom komentar atau tuliskan komen di website saya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe agar Anda bisa mendapatkan update-update terbaru dari situs saya di wanda.org dan maupun di channel YouTube ini. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.